Idul Fitri yang biasa disebut dengan Lebaran di Indonesia merupakan hari raya atau hari besar keagamaan bagi umat Islam yang bertepatan pada 1 Syawal setelah menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bagi sebagian besar penduduk di ibu kota, hari raya Idul Fitri sama artinya dengan pulang kampung atau mudik. Jutaan penduduk DKI Jakarta pulang ke kampung halamannya untuk bersilaturahmi. Mak, kebakaran, Mak. Namun berbeda bagi para petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta. Suara sirene yang memanggil mereka untuk bertugas terdengar lebih keras daripada panggilan rindu kampung halaman. Seperti Erwin Wijaya, salah seorang dari anggota Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta. Menurutnya, setiap kali libur lebaran, dirinya bersama petugas lainnya tetap harus bertugas. Hal yang harus saya ceritakan adalah pada saat tidak bisa libur lebaran adalah suatu bagaimana ya, sedih atau apapun, di mana beberapa keluarga atau rekan-rekan kita yang mendapatkan cuti, mereka bisa pulang dengan keluarga mereka, pulang kampung mereka, bisa bertemu dengan keluarga mereka. Di sisi lain kita juga menginginkan hal-hal seperti itu, kita juga ingin bertemu dengan keluarga bersama-sama, pulang kampung, tepatnya ke Jawa Tengah atau Jawa Barat atau ke kampung lainnya. Tetapi sebagai seorang petugas pemadam kebakaran dituntut harus menjaga kota Jakarta selama 1x24 jam dengan keadaan aman. Bagi para petugas pemadam kebakaran, tidak cuti ataupun libur saat lebaran merupakan hal biasa dan rutin setiap tahunnya. Ada banyak pengalaman dan kesan tersendiri di saat tugas pada libur di hari raya. Pada saat lebaran, petugas pemadam kebakaran tetap melakukan tugas jaga 1x24 jam. Jadi ini merupakan hal yang biasa bagi seorang petugas pemadam kebakaran pada saat melakukan tugas jaga selama 1x24 jam. Jadi bukan suatu masalah yang besar bagi seorang petugas pemadam kebakaran pada saat jaga pada saat libur lebaran. Ada beberapa kesan-kesan pada saat libur lebaran, terutama pada saat malam takbiran. Kita sering melihat beberapa warga atau masyarakat ingin merayakan kemenangan mereka dengan menyalakan kembang api atau flare. Di situ ada beberapa kekhawatiran bagi seorang petugas pemadam akan terjadinya kebakaran. Tapi bagi seorang petugas pemadam itu tidak masalah. Mereka ingin merayakan kemenangan mereka dan kita tetap harus berjaga di ibu kota untuk menjaga keamanan terutama dari bahaya kebakaran. Kekhawatiran atau kebakaran menjadi perhatian serius bagi masyarakat Jakarta. Dalam upaya menjaga keamanan dan mencegah terjadinya musibah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran selama libur dan cuti bersama lebaran. Jadi memang petugas pemadam kebakaran untuk lebaran ini tidak kita perkenankan untuk cuti karena memang untuk menjaga kesiapsiagaan terhadap bahaya kebakaran di Jakarta. Jadi nanti cutinya diatur setelah lebaran. Jadi mereka tetap bisa mendapatkan hak cuti. Untuk personil kita kerahkan sebanyak 1.700 personil setiap harinya, terbagi menjadi 3 shift A, B, C gitu ya. Dan kita juga kerahkan seluruhnya ada di 170 pos pemadam kebakaran di DKI Jakarta. Dan kita pastikan bahwa setiap pos pemadam kebakaran itu seluruhnya aktif dan dalam keadaan siap siaga. Berbagai kiat atau tips mencegah agar tidak terjadi kebakaran saat warga mudik lebaran tengah dilakukan petugas.
Warga pun dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko kebakaran di rumah. Faktor utama penyebab kebakaran adalah instalasi listrik yang tidak standar dan kelalaian dalam penggunaan peralatan rumah tangga. Frekuensi kebakaran di bulan suci Ramadan tahun 2025 ini mengalami penurunan frekuensi kebakaran sebesar hampir 18,6%. Jadi tepatnya jumlahnya tahun sebelumnya ada 158 kejadian. Nah, saat ini hanya 124 kejadian frekuensi kebakaran. Nah, ini frekuensi kebakaran penyebabnya kebanyakan hampir 75% adalah konsleting arus listrik atau dari fenomena kelistrikan. Ya, jadi kami Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta itu kami menghimbau kepada masyarakat, pertama pastikan rumah ditinggal dalam keadaan aman. Penggunaan kelistrikan semuanya yang memang stop kontak semua dicabut-cabut, yang ditinggal hanya yang perlunya saja. Kemudian pastikan peralatan kelistrikan dalam keadaan baik. Tidak dalam keadaan terlupas, tidak ada resiko terhadap kebakaran. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pastikan rumah pada saat meninggalkan rumah titipkan kepada tetangga terdekat atau Pak RT atau Pak RW atau petugas keamanan yang ada di lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah pastikan lepas regulator terkait dengan gas, ya, tabung gas. Nah, terus tutup regulator tersebut. Jadi jangan sampai potensi kebakaran terjadi di tabung gas. Nah, yang terakhir mungkin kalau memang memiliki binatang peliharaan, segera titipkan ke tempat-tempat penitipan binatang peliharaan.